Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi kombinasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah. KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.3.4 menemukan konsep kombinasi. 4.3.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kombinasi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menemukan konsep kombinasi dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kombinasi dengan benar, penuh tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin. Nah, kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, ini untuk konsep kombinasi. Jadi kombinasi itu menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, ini bedanya dengan permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutannya, sedangkan kalau kombinasi itu tanpa atau tidak memperhatikan urutannya. Nah, contohnya, contoh 1. Nah, ini ada contoh soal. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Jadi, seorang anak itu diperbolehkan mengambil 2 amplop dari amplop yang tersedia. Ada 3 amplop yang tersedia, amplop A, amplop B, amplop C. Nah, kita akan menemukan konsep kombinasi dari contoh soal yang pertama ini. Nah, ini penyelesaiannya. Misalkan amplop A, amplop B, dan amplop C itu kita singkat menjadi A, B, dan C. Sesuai konsep kombinasi, bahwa kombinasi itu tanpa atau tidak memperhatikan urutannya. Maka susunan yang diperoleh itu bahwa susunan 2 huruf AB itu urutannya sama dengan BA. Selanjutnya urutan AC itu urutannya sama dengan CA. Sedangkan untuk urutan BC atau susunan BC itu susunannya sama dengan CB ya. Maaf, ini ada salah ketik, harusnya BC itu sama dengan CB. Nah, ini untuk kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan, maka untuk AB itu sama dengan BA, maka ini susunannya dihitung 1 gitu. Waktu permutasi itu kan AB itu tidak sama dengan BA, maka dia dihitungnya ada 2 susunan. Sedangkan kalau dikombinasi AB sama dengan BA itu dihitungnya satu susunan. Begitu juga untuk AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Nah, sehingga susunan yang dapat disusun dari 2 huruf atau 2 amplop yang diambil dari 3 amplop yang disediakan
itu ada 3 susunan, yaitu susunannya AB, BA, dan BC. Ini ada 3 susunan. Jadi banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, itu ada 3. Nah, untuk lambang kombinasi atau notasi dari kombinasi itu notasinya C. Sedangkan sebelumnya kalau di permutasi itu dinotasikan dengan P. Jika disebutkan N kombinasi R, nah maka dapat ditulis menjadi NCR. Nah, untuk rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Nah, itu harusnya NCR ya. Itu N-nya loncat ke atas itu. Jadi kombinasi R yang diambil dari N unsur yang tersedia, NCR penulisannya itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, jika dalam contoh 1 itu kalau kita kerjakan dengan menggunakan rumus kombinasi, nah maka diperoleh hasil yang sama. Nah, kita misalkan banyak amplop A, amplop B, amplop C itu ada 3, maka N-nya sama dengan 3. Lalu diambil 2 buah amplop, itu kita misalkan sebagai R. R-nya sama dengan 2. Nah, maka kita masukkan ke rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi 3 kombinasi 2 atau kombinasi 2 yang diambil dari 3 unsur yang tersedia sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1, 1 faktor dibagi 1 faktorial itu 1, dikali 2 faktorial 2 kali 1. Nah, yang sama kita coret 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, coret ya atau 1 hasilnya. Nah, jadi yang tersisa itu 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan itu ada 3. Sampai di sini paham untuk konsep kombinasi. Jadi bedanya dengan permutasi, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Contoh 2. Nah, ini misalkan ada kotak dan ada bola. Nah, pada sebuah kotak terdapat 7 buah bola berwarna merah dan 4 buah bola berwarna putih. Budi akan mengambil 2 buah bola dari kotak tersebut. Maka, berapa banyak cara Budi untuk mendapatkan 2 bola berwarna merah dan 2 buah bola berwarna putih? Ini diketahui. Nah, kita cari dulu kombinasi dari bola merah. Banyak bola merah dalam kotak itu sama dengan atau kita misalkan dengan N sama dengan 7. Lalu terambil 2 bola merah. Maka kombinasinya kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 25 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial kita jabarkan, nah sampai di situ penyebutnya yang paling besar 5 faktorial. Jadi 7 faktorial kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali, nah 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1.
Nah, yang sama itu ada 5 faktorial dibagi 5 faktorial, itu bisa dicoret ya. Jadi yang tersisa 7 kali 6 dibagi 2 kali 1, 2. 7 kali 6, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Ini hasil kombinasi kalau terambil dua bola merah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kombinasi dari bola putih. Nah, banyak bola putih yang ada di dalam kotak itu sama dengan 4 atau N-nya sama dengan 4. Nah, kalau terambil dua bola putih maka R-nya 2. Jadi kombinasinya kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, itu 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, nah karena pembaginya sama-sama 2 faktorial penyebutnya, jadi 4 faktorial kita jabarkan sampai 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 2 faktorial. Yang sama-sama 2 faktorialnya bisa dicoret. Jadi yang tersisa 4 kali 3 dibagi 2 kali 1 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, banyak cara Budi untuk mendapatkan 2 bola merah dan 2 bola putih yang diambil di dalam bola yang ada di dalam kotak. Nah, banyak cara Budi mendapatkan 2 bola merah dan 2 bola putih itu adalah kombinasi 2 dari 7 dikali kombinasi 2 dari 4. Jadi hasil dari masing-masing kombinasi bola yang terambil tadi itu kita kalikan sama dengan 21 dikali 6 sama dengan 126 cara. Nah, jadi banyaknya cara Budi mendapatkan 2 bola merah dan 2 bola putih adalah 126 cara. Sampai sini paham? Untuk contoh 2 kombinasi. Nah, selanjutnya ke contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga ini misalkan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling bersalaman, maka berapa banyaknya salaman yang dilakukan? Nah, ini diketahui. Juga bisa diselesaikan pakai rumus kombinasi. Banyak peserta itu kita misalkan N sama dengan 10. Lalu bersalaman. Nah, bersalaman itu bisa dilakukan atau bisa terjadi oleh 2 orang. Maka R-nya sama dengan 2. Kita substitusi ke rumus kombinasi. Kombinasi 2 yang diambil dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi, nah itu 10 dikurangi 2 itu ada salah ketik, itu 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, nah karena penyebutnya 8 faktorial yang paling besar maka 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, 8 faktorialnya bisa kita coret. Maka yang tersisa itu 10 kali 9 dibagi 2 kali 1. 10-nya kita bagi 2. 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Maka yang tersisa 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi banyaknya salaman yang dapat dilakukan dari 10 orang peserta rapat itu ada 45. Sampai sini paham? Untuk kombinasi, konsep kombinasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kombinasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai kombinasi, itu silakan kerjakan permasalahan yang ada pada LKPD. Udah ada contohnya, dicoba dikerjakan LKPD-nya dengan teliti. Sekian
pertemuan ketiga ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.